Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terimalah penganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Angayu Bagio kehadapan Ida Yang Widiwase, di mana pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama rekan-rekan berkumpul di Pura Agung Jagat Karana Perak untuk menyampaikan acara sentuhan iman Hindu dengan tema dengan membangun kebersamaan antara umat beragama atau sesama umat manusia, kita ciptakan kedamaian di muka bumi ini. Untuk itu, kepada Bapak Gusti Ketut Budiarte, kami persilahkan untuk menyampaikan. Kepada umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, kita merasa bersyukur pada sore hari ini kita berjumpa dalam acara sentuhan iman ini. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Itu mutlak adanya. Apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang ini. Pekerjaan kita sudah dispesialisasi demikian rupa, sehingga kebutuhan akan kehadiran orang lain sangat dominan dan sangat mutlak adanya. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara sesama manusia menjadi sangat penting, bahkan mutlak. Oleh karena itu, ada sikap-sikap yang perlu kita kembangkan menuju suatu keharmonisan. Beberapa sikap yang perlu kita pupuk dan kita kembangkan, antara lain sikap tepos liro, berpikir positif, tidak berprasangka, mudah untuk meminta maaf, dan mudah untuk memaafkan orang lain. Jika sikap-sikap ini bisa kita pupuk, niscaya kita menuju suatu keharmonisan dan kita dapat meraih suatu kedamaian. Umat Dharma yang berbahagia, di dalam agama Hindu ada suatu konsep kebersamaan dan kebinekaan yang dikenal dengan sebutan Trihita Karana. Tri artinya tiga, hita artinya bahagia, dan karana adalah penyebab. Tiga penyebab kita bahagia. Antara lain yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta yang disebut dengan parahyangan. Hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan. Hubungan kita dengan lingkungan yang disebut dengan palemahan. Hubungan kita dengan Tuhan kita isi dengan sembahyang, menghadap beliau secara rutin. Kita berdoa terus-menerus untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan kita antar sesama manusia. Ini adalah kunci dalam tema kita menuju suatu keharmonisan. Bagaimana kita memupuk kebersamaan, mulai dari ruang lingkup yang paling kecil, dari keluarga, dari di mana kita berada pada tingkat RT, tingkat RW. Kita kembangkan keharmonisan ini. Jangan kita senantiasa berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Kembangkan berpikir positif. Suatu contoh misalnya, tetangga kita ada yang sakit perlu pertolongan semaksimal mungkin. Kita bantu sesuai kemampuan kita. Tidak harus bertanya dulu suku apa dia, warna kulit apa dia, bagaimana jenis rambutnya, bagaimana jenis hidungnya, dan agamanya apa. Tidak perlu. Kita semua sebagai ciptaan Tuhan, bantu dengan secepatnya sesuai kemampuan kita. Kita real semua yang ada di dunia ini
adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga misalnya tetangga kita, ada yang sedang kebaktian, bernyanyi-nyanyi, terimalah dengan ikhlas. Kenapa kita harus menggerutu? Kenapa kita harus ngedumel? Ini bentuk toleransi. Kita harus terima dengan ikhlas. Demikian juga pada pagi hari ada azan subuh yang barangkali suaranya cukup keras. Kenapa kita mesti menggerutu? Kenapa kita harus mengeluh? Bagi saya cukup berterima kasih kita dibangunkan di pagi hari. Kita bisa menikmati udara cerah di pagi hari dan kita pun bisa bersembahyang. Ini sesuatu anugerah. Ini bentuk-bentuk toleransi. Demikian kami dalam agama Hindu yang sembahyang biasanya menggunakan dupa sebagai sarana ritual. Mohon dapat dimaklumi. Barangkali yang suaranya baunya agak sedikit menyengat, mohon maaf barangkali. Mohon juga rekan-rekan yang lain, saudara-saudara kita dapat menerima kondisi ini. Jika kondisi ini kita bisa pupuk terus-menerus, niscaya kebersamaan antar sesama, harmonisasi antara sesama manusia kita bisa capai. Kemudian kita bisa gapai kedamaian itu sendiri. Barangkali sebagai awal mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya barangkali di antara ibu bapak ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Demikianlah pemirsa televisi dimanapun berada, bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis antar sesama sehingga kita bisa mencapai kedamaian yang telah disampaikan oleh Bapak Gusti Ketut Budiarto. Mungkin Bapak Nyoman Simpen atau Bapak Nyoman Suartananya bisa menambahkan atau ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menarik sekali apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini, yaitu membangun keharmonisan untuk menuju hidup yang damai, di mana Pak Gusti tadi telah memaparkan salah satu konsep daripada agama Hindu, yaitu tentang Trihita Karana, yaitu keharmonisan hubungan kita kepada Tuhan, keharmonisan hubungan kita antara sesama manusia, dan keharmonisan hubungan kita terhadap lingkungan. Mungkin yang kita harus bangun untuk mewujudkan Trihita Karana ini, yang pertama adalah kesadaran, di mana kita sebagai manusia adalah sesungguhnya harus melaksanakan suatu sewana atau pengabdian kepada Tuhan itu sendiri, yang bukan berarti kita mengabdi kepada Tuhan dengan duduk sembahyang, tetapi juga merupakan suatu pelayanan kepada sesama umat manusia dan juga makhluk hidup, karena itu juga merupakan suatu ibadah kita kepada Tuhan. Terus yang kedua mungkin yang patut kita laksanakan adalah mendasari hati kita dengan prema atau kasih sayang. Dengan dasar ini kita bisa menjalin hubungan dengan baik, membantu sesama kita yang sedang kesulitan. Dan yang ketiga mungkin yang harus dibangun adalah kearifan, sehingga dengan kearifan ini seperti apa yang Pak Gusti tadi paparkan, kita bisa mewujudkan tepo saliro, tenggang rasa, dan hormat menghormati antar sesama manusia. Nah, di samping konsep yang tadi Pak Gusti sampaikan, ada juga konsep kita yang disebut Tatwamasi, dan ini juga merupakan satu dasar mungkin bagi kita untuk mewujudkan Trihita Karana. Mungkin Pak Gusti bisa lebih memaparkan kepada pemirsa apa sih sesungguhnya inti universal daripada ajaran Tatwamasi itu, Pak Gusti. Terima kasih Pak Nyoman Suartananya, luar biasa sekali. Penyampaiannya sangat menarik. Mungkin Pak Gusti bisa menambahkan tentang ajaran Tatwamasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam kitab suci Weda. Silakan Pak Gusti. Terima kasih Pak Nyoman sudah menambahkan dengan sangat baik. Barangkali konsep berikutnya adalah konsep Tatwamasi tentang kebersamaan dan keharmonisan ini. Konsep Tatwamasi ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Sudah banyak yang mengenal konsep ini. Konsep ini dapat kita temui di dalam kitab suci Chandogya Upanishad, di mana dalam kitab tersebut terjadi dialog antara seorang bapak dengan seorang anak. Seorang bapak yang bernama
Udalaka berdialog dengan anaknya yang bernama Swetaketu. Di sana seorang bapak berpesan kepada anaknya, anakku, kamu sudah semakin dewasa. Hendaknya engkau mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Karena sahabat itu yang mampu menuju kamu ke depan tujuan hidup ke depan. Kamu akan tergantung dari sahabat-sahabat kamu. Kita akan membantu sahabat dan minta bantuan kepada sahabat. Jika kita minta bantuan kepada sahabat, itu berarti kita telah membantu diri kita sendiri. Demikian juga sebaliknya, Tatwamasi mengatakan bahwa jika kita menyakiti orang lain, maka sesungguhnya itu kita menyakiti diri sendiri. Dalam konsep Tatwamasi ini demikian indah. Kita hendaknya senantiasa rukun hidup bermasyarakat dimanapun kita berada. Dengan demikian, jika kita mampu terus rukun hidup, maka keharmonisan akan tercapai dan kedamaian pun akan tercapai. Barangkali tentang Tatwamasi itu barangkali tambahan dari saya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Gusti yang telah memaparkan tentang ajaran Tatwamasi. Mungkin perlu di sini kami sampaikan kepada pemirsa, yang penting kalau kita ingin menyayangi diri kita, yaitu kita harus juga menyayangi orang lain, sehingga kedamaian di negeri kita ini benar-benar bisa terwujud. Untuk itu mungkin Pak Nyoman Simpan ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan kepada pemirsa yang ada dimanapun, biar ditambahkan, silakan. Om Swastiastu. Sangat menarik sekali apa yang tadi telah disampaikan sama Pak Gusti tentang ajaran daripada Tatwamasi tadi, termasuk juga Trihitekarana. Karena kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu ada Tuhan di sana, ada roh atau atman di sana, sehingga saya dengan Pak Gusti, saya dengan para pemirsa sama. Di sana mungkin yang kita bisa petik makna daripada Tatwamasi, kenapa kita sama dengan orang lain atau kita sama dengan roh yang ada di dalam setiap makhluk. Namun demikian Pak Gusti, ada satu yang mengganjal di hati saya ini. Karena kalau kita lihat di beberapa media televisi ataupun di beberapa media cetak belakangan ini, marak sekali terjadi kekerasan di mana-mana. Pencurian yang menggunakan kekerasan, pemerkosaan pada anak-anak masih usia dini, kemudian terjadi perpecahan di mana-mana. Nah, ini kan sangat miris kita melihat televisi seperti itu, Pak. Di dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan ahimsa. Jadi tidak dengan kekerasan gitu. Cuma bagaimana sebenarnya implementasi di dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak, sehingga para pemirsa juga, saudara-saudara sedharma juga bisa mengambil hikmah daripada filsafat daripada ajaran ahimsa ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nyoman Simpen. Ternyata perasaan Pak Nyoman sekarang kurang damai ya, melihat kejadian-kejadian yang dilihat di tayangan televisi, di jalan kan gitu, di mana-mana sekarang penuh dengan kekerasan. Untuk itu kayaknya Pak Gusti semua masyarakat yang ada di Jawa Timur ini menginginkan sekali hidup damai, yaitu mungkin bisa disampaikan melalui ajaran ahimsa sesuai pandangan Hindu, bagaimana caranya kita menempuh hidup yang damai sesuai dengan konsep ahimsa. Silakan Pak Gusti. Terima kasih Bu Majeng. Perasaannya sama. Kita gundah melihat suasana, ada bakar-bakaran, ada demo anarkis. Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, di dalam Hindu ada konsep lain tentang kebersamaan, tentang keharmonisan ini, yang disebut dengan ahimsa tadi yang disampaikan Pak Nyoman. Ahimsa ini dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, himsa artinya kekerasan. Jadi ahimsa tanpa kekerasan. Istilah ini sangat banyak kita temui di dalam kitab suci Weda. Salah satunya dalam Susila, Yama, dan Yama Brata. Di sana disebutkan bahwa ahimsa ini kita hendaknya
tidak pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jangan hanya diartikan hanya kekerasan fisik, kekerasan bicara pun tidak dikendaki oleh ahimsa. Mencaci maki, mencela orang lain, apalagi berkata-kata kasar terhadap orang lain. Ahimsa ini sangat terkenal karena oleh Mahatma Gandhi dijadikan sebuah slogan di dalam mengejar kemerdekaan India pada awal abad ke-19. Mahatma Gandhi merasa yakin betul jika dia menggunakan satu kekerasan untuk mengejar suatu kemerdekaan, akan timbul kekerasan baru. Kekerasan tidak akan pernah berhenti jika kita lawan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi mengejar suatu kemerdekaan dengan cara halus, dengan cara menyebarkan suatu kedamaian. Beliau keliling berkhotbah di seluruh India setiap hari, tidak kenal lelah, mengumandangkan perdamaian, mengumandangkan persamaan, terus-menerus, sehingga suatu saat pemerintahan penjajahan Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada India pada tahun 1945. India merdeka pada tahun 1947, 1947. Mungkin ada perjuangan lain di India selain ahimsanya Mahatma Gandhi, tapi ahimsa dengan Mahatma Gandhi ini sudah demikian dikenal masyarakat bahwa itu yang sangat dikagumi di masyarakat India. Jika saja kita senantiasa bisa memetik hikmah dari cerita itu di Indonesia, mari kita terapkan tanpa kekerasan. Tidak ada anarkis, apalagi kekerasan. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri. Mudah-mudahan ke depan ahimsa ini bisa menggelegar di seluruh Jagat Raya ini, sehingga kekerasan tidak akan jadi lagi. Dengan demikian, hidup harmonis akan bisa kita capai, kan begitu? Betul. Setelah itu, ujung-ujungnya kerukunan kita bisa tempuh, kita bisa raih, kan begitu? Mudah-mudahan kita semua memahami ini. Buat apa kita senantiasa dengan kekerasan? Jika ada rasa yang tidak puas, sudah ada jalur hukum yang kita sampaikan. Tidak perlu menyampaikan dengan kekerasan. Tidak perlu menyakiti orang lain. Apalagi dengan cara membunuh. Ini sudah dosa yang luar biasa bagi kita. Kan begitu kira-kira. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mencapai kerukunan melalui suatu keharmonisan antar sesama manusia. Barangkali tentang ahimsa mungkin barangkali ada yang bisa menambahkan, dipersilakan. Selain daripada itu, mungkin Bapak Nyoman Suartenaya ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Sangat semakin menarik perbincangan kita sore ini. Di dalam negara kita juga ada konsep pemersatu bangsa kita yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu merupakan sesanti daripada leluhur kita yang ditinggalkan kepada kita. Mungkin Pak Gusti bisa menerangkan lebih lanjut kenapa konsep Bhinneka Tunggal Ika itu pernah muncul pada zaman Majapahit, Pak Gusti, dan apakah masih relevan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu untuk keberlangsungan negara kita saat ini? Terima kasih Pak Nyoman Suartenaya. Pertanyaan yang cukup menarik. Apakah konsep Bhinneka Tunggal Ika itu relevan sepanjang zaman? Kan demikian. Ya. Sangat relevan sekali Pak Nyoman. Kenapa? Karena itu merupakan sabda suci Tuhan, merupakan wahyu daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Makanya Bapak Presiden Republik Indonesia menggunakan dalam lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila, di mana di dalam kakinya mencengkram yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang lebih luas lagi kami persilahkan kepada Pak Gusti untuk menyampaikan kepada pemirsa, sehingga relevankah Bhinneka Tunggal Ika itu pada saat era globalisasi ini dan ke depan. Tolong Pak Gusti. Terima kasih. Terima kasih Bu Mate. Kita dalam agama Hindu banyak sekali punya konsep tentang kebinekaan.
tentang kebersamaan, tentang hidup harmonis. Tadi sudah ada Trihita Karana, ada Tatwamasi, ada Ahimsa, ada lagi nanti Wasudewa Kutumbaka. Yang kebetulan yang tadi disampaikan adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Kira-kira itu isi bait daripada Sutta Soma pada pupuh 139 bait 5. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Bina Ika, Tunggal Ika, kita berbeda, tapi sesungguhnya kita satu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Kita berbeda-beda, tapi Dharma itu tidak ada yang dua. Semua menuju Tuhan, semua memuja Tuhan, semua kita meyakini adanya Tuhan. Dan kebenaran yang mutlak adalah Tuhan yang Maha Esa. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua ini dapat kita temui di kitab Sutta Soma yang ditulis oleh Purohito Empu Tantular zaman kerajaan Majapahit, kira-kira abad ke-14 itu Pak. Kira-kira pada saat itu yang memerintah, kalau tidak salah Ayam Buruk, kalau tidak salah beliau yang memerintah. Pada saat itu ada dua agama besar, yaitu agama Hindu dan Buddha. Dua agama besar ini ternyata juga tidak bisa hidup harmonis. Selalu ada perselisihan, walaupun tidak menyebabkan suatu anarkis yang besar. Tapi perbedaan-perbedaan yang kecil kan perlu kita redam. Empu Tantular sangat jeli. Beliau berpikir bagaimana mengatasi masalah yang perbedaan ini. Beliau menulis buku Sutta Soma. Akhirnya pada bait kelima dalam pupuh 139 ini, beliau tulis Bhinneka Tunggal Ika dan Dharma Mangrua. Kita berbeda, suku bangsa kita berbeda, warna kulit mungkin berbeda juga, hidung kita berbeda, rambut kita mungkin berbeda, dan agama kita pun bermacam-macam. Intinya bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini mampu menyatukan Indonesia. Itulah barangkali kenapa pemerintah dulu mengambil semboyan ini di dalam semboyan lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu barangkali alasannya. Dan sampai sekarang pun Bhinneka Tunggal Ika masih berlaku, masih relevan gitu, relevan dan masih kokoh. Namun di antara kita ada lubang-lubang, lubang-lubang kecil yang barangkali ingin menggoyahkan. Jujur harus kita akui, lubang-lubang kecil ini kalau kita tidak mampetkan terus ini berbahaya. Oleh karena itu pemerintah sekarang sudah meminta mendirikan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, untuk menambah lubang-lubang barangkali yang tidak sepaham dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi secara umum di Indonesia 90% lebih yakin bahwa mengendaki adanya Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena ini membawa negara kita Indonesia, NKRI, menjadi akan damai. Jika saja anarkisme, lubang-lubang yang tidak mengendaki Bhinneka Tunggal Ika mampu kita redam. Ini tugas kita bersama. Tugas kita semua bangsa Indonesia. Semoga ini bisa dapat kita capai sehingga secara bulat bisa menerima Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian bangsa ini akan menjadi tentram dan damai sesuai cita-cita bersama. Barangkali untuk Bhinneka Tunggal Ika itu yang dapat kita sampaikan. Namun lebih jauh dari itu, sekali lagi di dalam bermasyarakat. Ini sangat penting dalam bermasyarakat. Aplikasi di masyarakat ini sangat penting. Bagaimana kita hidup harmonis. Satu contoh misalnya, di jalan kita menemui orang kecelakaan, contoh misalnya. Jangan kita bertanya dulu, sukumu apa?
kamu dari mana, agamamu apa, langsung kita tolong. Ini aplikasi langsung. Inilah wujud suatu keharmonisan yang sesungguhnya. Kalau ini terus kita bisa tanamkan, Astunggara Tuhan Yang Maha Esa akan memberi suatu anugerah pada kita semua, kedamaian kita bisa capai. Inilah tujuan NKRI, Negara Republik Indonesia. Mungkin untuk Bhinneka Tunggal Ika, mungkin itu penjelasannya. Barangkali Bapak yang lain bisa menambahkan dengan aplikasi lain, dipersilahkan barangkali. Wah, terima kasih Pak Gusti. Sangat menarik sekali tentang uraian daripada ajaran Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata ditulis pada saat yaitu kejayaan Majapahit. Tidak salah lagi kalau begitu Pak Gusti. Makanya Panji Polda Jatim ini, kepolisian daerah Jawa Timur ini menggunakan yaitu nama Bhinneka Tunggal Ika Tan Ane Dharma Mangrua. Tapi Pak Nyoman atau Pak Gusti, jika ingin tahu lebih dalam nanti tanggal 1 Juli bisa melihat itu. Yaitu kita Panji Jawa Timur, Polda Jatim itu disebut namanya juga adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Ane Dharma Mangrua. Apa sebabnya? Yaitu untuk mempersatukan seluruh bangsa itu yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur, sehingga keamanan dan ketertiban itu bisa tercapai. Makanya di Jawa Timur ini aman-aman saja, kan demikian ya Pak Nyoman ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lain lagi, silakan Pak Nyoman. Atau ditambahkan barangkali. Yang sangat tertarik sekali Pak Gusti mengenai tadi Bhinneka Tunggal Ika itu. Kembali lagi kepada zaman Hayam Wuruk tadi, pada saat kerajaan Majapahit. Begitu besar kerajaan pada saat itu, negara Nusantara itu tidak hanya Indonesia yang ada sekarang, betul. Tetapi sampai merambah sampai ke luar negeri itu adalah Nusantara. Betul. Itu membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul dapat mempersatukan seluruh pulau-pulau, suku, agama maupun mungkin bahasa. Mudah-mudahan ini terus bisa dijaga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga negara ini semakin lama semakin kokoh, semakin mencapai zaman keemasannya seperti pada saat Hayam Wuruk memimpin Majapahit.